Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Baitul Muhtadin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita di kesempatan pagi ini. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengadakan majelis ta'lim yang semoga saja dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal bagi setiap kita dalam ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan hari ini hari Jumat tentunya perbanyaklah untuk bersalawat sehingga nantinya kita mendapatkan keberkahan dari salawat tersebut. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab At-Tauhid, yang insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan membahas dalil yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di awal ayat ini dengan perintah yang teramat besar, perintah yang agung. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah saja dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa bidzil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim yang ada dalam tanggunganmu, demikian juga orang-orang miskin. Berbuatlah baik kepada mereka. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, demikian juga berbuat baiklah kalian kepada tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Wassahibi bil jambi, dan berbuat baiklah kepada teman sejawat. Wa ibnis sabil, demikian juga untuk berbuat baik kepada ibnu sabil. Nanti akan ada penjelasannya. Wa ma malakat aymanukum, dan juga budak atau hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, Allah tidak menyukai, man kana mukhtalan fakhura, orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat ini adalah perintah terbesar, yaitu untuk menyembah Allah saja dan tidak menyembah kepada yang lainnya. Perintah untuk bertauhid dan juga larangan dari berbuat syirik. Sebagaimana ini kita pahami, ini merupakan landasan agama kita. Kita tidak nyembah kecuali hanya kepada Allah.
Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak menduakan Allah dalam ibadah-ibadah tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan ketaatan, mempersembahkan semua bentuk ketaatan hanya kepadanya. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini sudah kita sebutkan di ayat yang sebelumnya, bahwasanya di dalam Islam itu ada prinsip saling menanggung. Ketika anak dalam kondisi lemah, maka orang tua yang menanggungnya. Dan ketika orang tua dalam kondisi lemah, maka anak yang menanggungnya. Kemudian selanjutnya wabidil qurbah, karib kerabat, semua orang-orang yang terdekat dengan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semakin dekat hubungan kita dengan seorang secara nasab, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Semakin dekat hubungan tersebut, maka semakin besar hak yang mereka dapatkan dari kita. Kemudian yatama, anak-anak yatim. Yang dimaksudkan anak-anak yatim adalah seorang yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia dewasa. Maka kesalahan kalau seorang mengatakan dia yatim gitu. Namun usianya adalah sudah dewasa. Usianya sudah 20 tahun misalnya. Dia itu yatim, dulu yatim, tapi sekarang sudah tidak. Al-masakin, orang-orang miskin. Yang dimaksudkan orang-orang miskin adalah orang-orang yang memang kalau dikatakan mirip dengan fakir, namun ada perbedaan fakir dan miskin. Ada perbedaan, ada di antara ulama yang membedakan antara fakir dan miskin. Miskin kondisinya lebih berat daripada orang fakir yang mereka berusaha dengan maksimal cuma hanya mendapatkan separuh dari kebutuhan mereka. Kemudian yang disebutkan al-jar wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Yang dimaksudkan di sini adalah tetangga yang di kanan kiri depan belakang kita, atau yang dimaksudkan adalah tetangga dekat dalam artian memiliki hubungan kekerabatan. Dia tetangga dan juga punya hubungan kekerabatan, punya hubungan nasab dengan kita. Itu dikatakan sebagai al-jar dzil qurba. Adapun al-jar al-junub, tetangga jauh. Yang dimaksudkan di sini tetangga yang memang jauh di lingkungan kita, atau yang dimaksudkan di sini tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. As-sahibi bil jamb, yang dimaksudkan as-sahib bil jamb yaitu setiap orang yang bersama kita yang mengharapkan apa? Kemanfaatan dari kita. Baik itu orang yang bekerja kepada kita, baik itu ya termasuk di dalamnya pasangan kita, keluarga kita. Adapun Ibnu Sabil, mereka adalah orang-orang yang kehabisan bekal di safarnya, di perjalanannya. Mereka dikatakan sebagai Ibnu Sabil. Melakukan perjalanan kemudian kehabisan bekal di perjalanannya tersebut. Ibnu Sabil adalah satu di antara yang berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan zakat. Meskipun Ibnu Sabil ini di kampung halamannya adalah orang yang mampu misalnya. Namun dia di saat perjalanan dia kehabisan bekal atau kehilangan bekalnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir Allah menyebutkan Allah tidak menyukai orang yang mukhtal. Mukhtal itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang angkuh. Kemudian fakhur, orang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya. Orang yang suka memuji-muji dirinya. Maka yang semacam ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Orang yang sombong, orang yang angkuh,
Demikian juga orang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya di hadapan saudaranya, di hadapan orang lain. Ada beberapa faidah yang bisa dipetik dari ayat yang mulia ini. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah ayat ini menunjukkan tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Wajibnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ibadah apa saja bentuknya. Ibadah yang dilakukan dengan lisan, ibadah yang dengan anggota badan, ibadah yang ada di dalam hati. Semua ibadah adalah ditujukan hanya kepada Allah semata. Dengan mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, maka seorang dikatakan sebagai seorang yang bertauhid. Orang baru dikatakan sebagai bertauhid ketika mempersembahkan ibadahnya semua hanya kepada Allah. Maka para ulama menyebutkan faman sarafa minha syai'an li ghairillahi faqad kafara fahuwa musyrik kafir. Dengan istilah lain seperti itu. Maka barang siapa yang mempersembahkan satu saja di antara bentuk ibadah-ibadah yang jumlahnya sangat banyak ditujukan kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, faidah yang kedua yang bisa dipetik dari ayat ini adalah wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wajibnya untuk mentaatinya. Wajib untuk memuliakannya. Selama ketaatan tersebut tidak menimbulkan madarat. Tidak menimbulkan madarat bagi si anak. Selama ketaatan itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan kepada orang tua harus dikaitkan dengan beberapa hal di antaranya tadi. Seorang berbakti kepada orang tuanya selama itu tidak membahayakan bagi si anak. Demikian juga selama orang tuanya memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah dianjurkan. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Namun, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu mengetahui, kita ini hasil jerih payah orang tua kita. Maka sesungguhnya mereka adalah orang yang paling berhak atas kebaikan yang muncul dari diri kita. Kebaikan apapun bentuknya, mereka adalah orang yang paling berhak. Terutama dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Ketika kita mengenal dakwah tauhid, ketika kita mengenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah perkara terbesar yang seharusnya kita sampaikan, kita kenalkan kepada mereka dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, sebagaimana itu telah ada keteladanannya dari para nabi, dari para rasul ketika mendakwahi orang tuanya. Kemudian selanjutnya, faidah yang ketiga, yaitu disyariatkannya untuk silaturahmi dengan karib kerabat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mempelajari nasab. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya engkau bisa melaksanakan silaturahmi. Engkau bisa menyambung hubungan kekerabatan. Mempelajari nasab ini sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mau berbangga-bangga dengan terah kita, dengan nenek moyang kita, bukan. Tetapi di situ ada ibadah kepada Allah, yaitu berupa silaturahmi. Seandainya kita tidak mengetahui nasab, maka kita akan salah-salah. Kita anggap orang ini baik, ternyata ini jauh dibandingkan dengan si fulan lain yang dia itu punya kekerabatan atau kedekatan dengan kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan kewajiban kita untuk mengenal nasab itu paling tidak itu sampai kakek kita yang keempat, orang tua kita, kemudian kakek, buyut, kemudian di atasnya. Kemudian yang di bawah mereka, artinya kita tertuntut untuk menyambung silaturahmi dengan mereka. Berarti sudah luas banget? Iya, luas banget. Karena dari buyut saja kita sudah kesulitan. Apalagi sampai level canggah kita. Dari mereka kemudian ke bawah, itu yang tertuntut kita untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Banyak di antara masyarakat kita yang memang kurang peduli terhadap masalah nasab ini, dengan apa? Dengan mbah ngiringan kalau istilah kita ya. Saudaranya dari mbah kita aja sudah pada nggak berhubungan, tidak ada hubungan. Apalagi kalau level sampai buyut, sudah nggak ada hubungan lagi sama sekali. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk memperbaiki ini di kondisi masyarakat kita. Tanamkan hal ini kepada anak-anak kita, bahwasanya kita tertuntut untuk mengenal nasab, karena dengan mengenal nasab kita bisa mengerjakan satu ibadah yang mulia, yaitu silaturahmi. Silaturahmi bukan kita sowan. Sowan itu beda dengan silaturahmi. Ziarah, kunjungan ke orang tetangga, ke siapa, itu bukan silaturahmi. Yang namanya silaturahmi adalah menyambung kekerabatan. Kemudian selanjutnya, faedah yang keempat yang bisa diambil dari ayat ini adalah wajibnya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berada di dalam tanggungan kita. Di antaranya mereka anak-anak yatim. Tertuntut kita untuk berbuat baik kepada mereka dengan memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Terutama pendidikan masalah agama, mendidik adab-adab di dalam agama kita kepada mereka. Mengajarkan akidah yang lurus kepada mereka. Ini adalah tanggung jawab bagi setiap kafil dari anak yatim yang menanggung kehidupan anak yatim. Kemudian selanjutnya faedah yang kelima yang bisa diambil dari ayat ini adalah dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Tentunya dengan berbagai macam perbuatan yang bisa mereka merasakan kebaikan kita. Orang miskin tentunya kaitannya adalah dengan harta. Memberikan kecukupan, melunasi hutangnya, membantu kebutuhan mereka, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, Islam memperhatikan sekali tentang masalah tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu bakal mewarisi dari tetangganya. Karena apa? Saking seringnya pesan dari Malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa hidup bersama kita. Penilaian mereka adalah sangat menentukan baik atau tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faedah yang ketujuh. Di dalam ayat ini ada motivasi, ada dorongan bagi setiap kita untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang berharap manfaat dari kita, yang bekerja kepada kita misalnya, mereka adalah orang-orang yang sangat ditekankan sekali kita berbuat baik kepada mereka.
Selanjutnya faidah yang ke-8 dari ayat ini adalah kewajiban untuk memberikan bekal, membantu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Dan ini tidak perlu kita istilahnya orang tersebut harus mengajukan kepada kita barulah kita berikan. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita di perjalanan, maka kita berikan kepadanya. Namun sangat disayangkan sekali di masa kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, ada orang-orang yang memanfaatkan syariat Islam sebagai apa? Sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu. Dia mengetahui bahwasanya di dalam syariat Islam ada anjuran orang-orang yang sedang safar, kehabisan bekal, diperintahkan untuk dibantu. Kemudian orang-orang ini mengaku-ngaku sebagai orang yang kehabisan bekal. Hilang dompetnya, hilang kartu identitasnya, semuanya. Uangnya habis. Kemudian ngaku di hadapan kaum muslimin, ngaku di hadapan jamaah salat Jumat, ngaku kepada takmir masjid, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan kalau seandainya itu adalah merupakan penipuan. Seandainya saja mereka benar seperti itu, kita tertuntut untuk membantunya. Namun kalau seandainya mereka menipu, subhanallah, mereka adalah orang-orang yang sangat disayangkan sekali kalau sampai menipu demi untuk meraup keuntungan duniawi yang itu tidak banyak. Karena banyak informasi dari takmir-takmir masjid, terutama di perkotaan, yang ketika ditantang, kalau kamu mau pulang kita berikan tiket, mereka tidak mau. Kalau kamu memang benar kehilangan dompet dan kehilangan uang semuanya, kita antarkan ke tempat pembelian tiket bis. Kita berikan tiket, kita berikan uang untuk, ternyata tidak mau. Kita bantu untuk sampaikan ke tempat tujuan, tidak mau. Maka indikasi yang semacam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang tersebut bukanlah orang baik-baik. Hanya saja mereka memanfaatkan sebagian syariat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan tentunya panjenengan semuanya banyak mendengar informasi semacam ini. Selanjutnya, yang ke-9, tentang wajibnya berbuat baik kepada hamba sahaya, kepada budak. Sering saya sampaikan bahwasannya budak levelnya adalah tidak sebagaimana manusia bebas. Budak itu adalah sesuatu yang dimiliki. Budak adalah sesuatu yang dimiliki. Seperti seorang memiliki hewan peliharaan. Budak juga sama seperti itu. Dan ketahuilah bahwasanya bukan Islam yang mencetuskan adanya perbudakan. Justru Islam itu memberikan batasan-batasan terkait dengan budak. Perbudakan itu sudah ada jauh sebelum Islam ada. Di masa Romawi ketika berkuasa, tentunya di saat itu sudah ada perbudakan. Jadi jangan sampai kemudian kita salah paham bahwasanya Islam agama yang melegalkan adanya perbudakan. Di dalam Islam dilegalkan ada perbudakan, namun lihat bagaimana anjuran untuk dimerdekakan, boleh adanya kompromi antara budak tersebut untuk membebaskan dirinya dengan menebus dirinya. Bagaimana seorang tuan dianjurkan untuk memberikan makanan, pakaian sesuai dengan tuannya. Bagaimana seorang tuan tertuntut untuk tidak membebani budak dengan pekerjaan yang berat-berat. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah bukan yang menetapkan adanya perbudakan sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang. Kemudian selanjutnya faedah yang ke-10 dari ayat ini adalah haramnya bersikap sombong, haramnya bersikap angkuh. Karena Nabi SAW telah menyebutkan tidak akan masuk surga
seorang yang di dalam dirinya ada sifat sombong, meskipun itu ukurannya sangat kecil. Hanya seperti apa? Biji dzarrah saja. Itu tidak akan menjadikan seorang masuk surga. Yang dinamakan kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu adalah sifat kesombongan. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faidah terakhir dari ayat ini, faidah yang ke-11 adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, sifat mahabbah. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu wa yuhab. Allah taala mencintai dan dicintai. Bukan hanya sekedar Allah dicintai, Allah juga mencintai. Mencintai sebagian hamba-hambanya, mencintai sebagian waktu, mencintai sebagian tempat, dan lain sebagainya. Dan di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tidak suka atau tidak mencintai orang yang sombong dan angkuh. Tidak suka kepada orang yang membangga-banggakan diri. Maka tentunya kita menetapkan Allah Ta'ala mencintai siapa? Orang-orang yang tidak sombong. Allah mencintai siapa? Orang-orang yang tidak angkuh. Demikian juga Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang tidak suka membanggakan dirinya. Tentunya ketika kita menetapkan sifat cinta bagi Allah, Allah memiliki cinta. Dan cinta yang Allah Ta'ala miliki tidak sebagaimana cinta pada makhluk. Cinta yang Allah Ta'ala miliki adalah cinta yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa faidah yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan cinta dan juga dengan kasih sayangnya menuju ridhonya, amin ya rabbal alamin. Dan saya berpesan di akhir majelis, perbanyaklah lagi untuk berdoa kepada Allah agar kita sampai ke dalam bulan Ramadan, karena tinggal beberapa hari ke depan. Namun yang menyampaikan kita adalah Allah, bukan apa yang bisa kita usahakan. Apa yang kita usahakan, menjaga kesehatan, kemudian berdoa kepada Allah, itu cuma sekedar sebab. Yang menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, kita bisa beribadah di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Kita akhiri majelis kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.